Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Amalia, Friska Adila, Nurul Azizah Awina, Nur Khaliza, Uswatun Hasanah, dan Sri Meli Handayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil. Dan saya Nur Khaliza dengan NPM 034 akan menjelaskan pengertian dari kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum membahas tentang KPK lebih lanjut, ada baiknya kita sedikit mengulang tentang konsep faktor, dikarenakan konsep faktor ini akan berkaitan erat dengan konsep kelipatan. Jadi, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Misalnya, 5 habis membagi 10, maka 5 adalah faktor dari 10. Di sini dapat kita ketahui bahwa 10 dapat diperoleh dari mengalihkan 5 dengan suatu bilangan bulat, sehingga dikatakan 10 adalah kelipatan dari 5. Namun, apakah benar 10 adalah kelipatan dari 5? Dan apakah yang dimaksud dengan kelipatan itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut. Jadi, kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya, 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 sama dengan 15, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya adalah angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 5. Kemudian, setelah memahami tentang kelipatan dan faktor, barulah kita bisa memasuki materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Dalam bahasa Inggris, KPK dikenal dengan sebutan least common multiple, lowest common multiple, dan smallest common multiple. KPK sendiri adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contohnya, tentukanlah KPK dari 2 dan 3. Di sini kita akan menentukan terlebih dahulu himpunan kelipatannya, yaitu himpunan kelipatan 2 adalah 2, 4, 8, dan seterusnya. Himpunan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa 2 dan 3 memiliki kelipatan persekutuan, yaitu 12, 18, dan seterusnya. Dan nilai yang paling kecil dari kelipatan-kelipatan persekutuan tersebut adalah 12. Berdasarkan contoh tadi, kita dapat menyimpulkan suatu definisi baru dari KPK, yaitu bilangan bulat positif R adalah KPK dari P dan Q, apabila P habis membagi R dan Q habis membagi R, dan R juga habis membagi semua kelipatan persekutuan dari P dan Q. Seperti pada contoh sebelumnya, KPK dari 2 dan 3 adalah 12. Ini berarti 2 habis membagi 12, 3 habis membagi 12, dan 12 habis membagi semua kelipatan persekutuan lainnya dari 2 dan 3. Seperti 12 habis membagi 24, 12 habis membagi 36, dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Amalia. Baiklah, saya Anissa Amalia dengan ujung NPM 012 akan menjelaskan tentang metode irisan himpunan, di mana ada beberapa cara menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih, yaitu dengan metode irisan himpunan dan metode faktorisasi prima. Dan yang akan saya jelaskan adalah metode irisan himpunan. Di mana pengertian dari metode irisan himpunan adalah dengan mendata himpunan kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Jadi, agar lebih paham, kita akan masuk ke contoh dari metode irisan berikut ini. Saya akan menjelaskan 2 contoh mengenai metode ini. Dengan contoh soal yang pertama, tentukan KPK dari 8 dan 12. Yang kedua, tentukan KPK dari 12, 20, dan 60. Soal yang pertama, tentukan KPK dari 8 dan 12. Jadi kita harus mencari himpunan kelipatan dari 8 terlebih dahulu, di mana kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya.
Selanjutnya, himpunan kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 8 dan 12 adalah 24 dan 48, karena bilangan terkecil pada kelipatan 8 dan 12 adalah 24, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, tentukan KPK dari 12, 20, dan 60. Jadi, seperti jawaban dari contoh soal sebelumnya, kita harus mencari kelipatan masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama, kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, dan seterusnya. Dan himpunan kelipatan dari 60 adalah 60, 120, 180, dan seterusnya. Jadi, karena di kelipatan 12, 20, dan 60 terdapat himpunan yang sama, yaitu 60, jadi KPK dari 12, 20, dan 60 adalah 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Adila dengan NPM 007 ingin menjelaskan tentang mencari KPK dengan menggunakan metode faktorisasi prima, yaitu dengan cara menentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dengan menggunakan metode faktorisasi prima, kedua bilangan yang ingin dicari KPK-nya akan dicari faktornya dengan menggunakan pohon faktor, di mana bilangan-bilangan tersebut akan dibagi dengan bilangan prima. Contoh soal seperti tentukanlah KPK dari 45 dan 75, di mana kedua bilangan tersebut akan dibagi dengan bilangan prima. 45 akan dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 45, yaitu 3, dan hasilnya adalah 15. Lalu 15 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 15, yaitu 3, dan hasilnya 5. Begitu juga dengan 75, di mana 75 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 75, yaitu 3, dan hasilnya adalah 25. Dan 25 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis membagi 25, yaitu 5, dan hasilnya adalah 5. Sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 45, yaitu 3 dikali 3 dikali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 75, yaitu 3 dikali 5 dikali 5 atau 3 dikali 5 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan kelipatan dari 45 dan kelipatan dari 75. Untuk dua bilangan yang sama, cukup ambil pangkat tertingginya. Seperti 3 dengan 3 pangkat 2, kita ambil 3 pangkat 2, dan 5 dengan 5 pangkat 2, kita ambil 5 pangkat 2. Sehingga KPK dari 45 dan 75 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, sama dengan 9 dikali 25. 9 dikali 25 sama dengan 225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dengan NPM 200611040401109. Saya akan memberikan contoh kelipatan menggunakan metode faktorisasi prima. Berikut contohnya. Contoh pertama, tentukan KPK dari 60, 80, dan 120. Untuk mencari kelipatan dari 60, 80, dan 120, kita harus mencari masing-masing dari kelipatannya. Kelipatan 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Lanjutnya, kelipatan 80, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 4 dikali 5. Kelipatan dari 120, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Jadi, kelipatan dari 60, 80, dan 120 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Maka, 16 dikali 3 dikali 5 hasilnya 240. Selanjutnya, Pak Anwar mendapat tugas piket di sekolah setiap 12 hari sekali. Pak Tony mendapat tugas piket setiap 18 hari sekali. Di tanggal 27 Mei 2020, mereka mendapat tugas piket secara bersamaan. Kapan mereka akan mendapat tugas piket secara bersamaan yang kedua?
Jadi, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari KPK dari 12 dan 18 terlebih dahulu. Kelipatan dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kelipatan dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Maka kelipatan dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 atau 4 dikali 9, maka hasilnya 36. Selanjutnya soal ketiga, ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik sekali, lampu B setiap 15 detik, dan lampu C setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala bersamaan? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Kelipatan 15 adalah 3 dikali 5. Kelipatan 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Maka kelipatan dari 8, 15, dan 20 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 atau 8 dikali 3 dikali 5, hasilnya 120. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Aziza Awinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah Awinah dengan NPM 2006-1040-413 akan menjelaskan latihan soal pada buku Teori Bilangan untuk Mahasiswa PGSD pada halaman 86. Langsung saja, jawablah soal-soal berikut ini. 1. Tentukan KPK dari 28 dan 36. 2. Tentukan KPK dari 14, 38, dan 54. Pembahasannya, untuk soal yang pertama, kita dapat menyelesaikan dengan 2 cara, yaitu metode irisan himpunan dan juga metode faktorisasi prima. Yang mana metode irisan himpunan adalah metode penyelesaian FPB dan KPK khususnya dengan menggunakan konsep irisan pada 2 himpunan. Langsung saja, himpunan kelipatan dari 28 sama dengan 28, 56, 84, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 36 sama dengan 36, 72, 108, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat angka yang sama pada penentuan KPK dari 28 dan 36, yaitu 252. Jadi, KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Atau dapat ditulis KPK dari 28 dan 36 sama dengan 252. Selanjutnya, metode faktorisasi prima, yaitu dengan menentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan yang akan dicari kelipatan persekutuan terkecilnya. Di sini saya juga menggunakan pohon faktor untuk memudahkan. 28 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 28, yaitu 2, yang menghasilkan 4. 14 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 14, yaitu 2, yang menghasilkan 7. 36 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 36, yaitu 2, yang menghasilkan 18. 18 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 18, yaitu 2, yang menghasilkan 9. 9 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 9, yaitu 3, yang menghasilkan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2 berpangkat 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 2. Adapun syarat dari KPK adalah kita ambil semua bilangan prima dengan pangkat yang terbesar. KPK dari 28 dan 36 sama dengan 2 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 2 dikali 7 sama dengan 2 berpangkat 2 4 dikali 3 berpangkat 2 9 dikali 7 sama dengan 252.
Jadi, KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Kemudian, soal nomor 2, tentukan KPK dari 14, 38, dan 54. Sama seperti tadi, kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode irisan himpunan. Himpunan kelipatan dari 14 sama dengan 14, 28, 42, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 38 sama dengan 38, 76, 114, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 54 sama dengan 54, 108, 162, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat terdapat angka yang sama pada penentuan KPK dari 14, 38, dan 54, yaitu 7.182. Jadi, KPK dari 14, 38, dan 54 sama dengan 7.182. Kemudian menggunakan metode faktorisasi prima. Di sini juga menggunakan pohon faktor dari 14, 38, dan 54. 14 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 14 yaitu 2 yang menghasilkan 7. 38 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 38 yaitu 2 yang menghasilkan 19. 54 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 54 yaitu 2 yang menghasilkan 27. 27 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 27 yaitu 3 yang menghasilkan 9. 9 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yang habis dibagi dengan 9 yaitu 3 yang menghasilkan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 14 sama dengan 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 38 sama dengan 2 dikali 19. Faktorisasi prima dari 54 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 berpangkat 3. Ingat, syarat dari KPK adalah diambil semua bilangan prima dengan pangkat yang terbesar. KPK dari 14, 38, 36 sama dengan 2 dikali 3 berpangkat 3 dikali 7 dikali 19 sama dengan 2 dikali 27 dikali 7 dikali 19 sama dengan 7.182. Jadi, KPK dari 14, 38, dan 54 adalah 7.182. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sri Meli Handayani dengan MPM 206104040002. Saya akan menjawab soal latihan nomor 3. Adapun soalnya sebagai berikut. Budi dan Anto bekerja sebagai pengawas kebersihan. Budi melakukan pemeriksaan setiap 84 hari sekali, sedangkan Anto setiap 56 hari sekali. Jika hari ini Budi dan Anto melakukan pemeriksaan kebersihan bersama-sama, kapankah mereka bertemu untuk pemeriksaan kebersihan berikutnya? Jadi jawabannya adalah faktorisasi prima dari 84 adalah 2 dikali 2 kali 3 kali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Kelipatan 84 dan 56 adalah sebuah bilangan yang merupakan kelipatan dari 84 dan 56. Sehingga ia harus memuat semua faktorisasi prima dari 84 dan 56 sebagai faktornya. Tapi, untuk faktor prima yang sama, cukup diambil bilangan prima yang dengan pangkat tertinggi saja. Di sini, 2 pangkat 3 adalah kelipatan dari 2 pangkat 2. Oleh karena itu, cukup diambil 2 pangkat 3 saja. Jadi, kelipatan dari 84 dan 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7, maka kelipatannya adalah 168.
Jadi, waktu dan Anto Budi bertemu adalah 168 hari ke depan. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.